cerai, pisah, renggang. Tunggu bentar. Risti Tagor, emang Risti Tagor udah nikah? Loh, bukannya dia baru aja pisah kayaknya ya? Udah nikah lagi? Tunggu sebentar, Risti Tagor sudah menikah dengan Stuart Collin pada tanggal 19 April. Sebentar. Ini enggak. Soalnya setahu aku baru beberapa saat yang lalu aku baca rumah tangganya bubar. Terus sekarang tahu-tahu menikah. Coba sekarang saya mau tanya deh, menurut pemirsa, menurut ibu-ibu di sini mendingan mana? Berarti kan bisa dibilang dia sama Stuart pacarannya cuma sebentar. Mendingan pacaran sebentar kemudian menikah, atau harus pacaran yang lama dulu, kita kenal dulu kemudian menikah? Atau ada kayak asisten saya nih pemirsa, udah pacaran lama, kenalnya lama, nggak nikah-nikah. Pilih yang mana mendingan? Mendingan yang mana? Pacaran sebentar tapi menikah. Tapi bukannya kalau misalkan pacarannya baru sebentar, kita berarti nggak kenal luar dalam. Ini kadang-kadang menjadi dilema nih buat saya nih pemirsa. Kalau misalnya, ya maksudnya kadang-kadang kita Wendy, akhirnya datang nih dia dari tadi. Oh hai. Kenalan dulu. Halo. Aku pikir Wendy tadi yang datang. Iya, aku tahu Risti Tagor sama Stuart yang sebentar ini aku baru baca berita kamu baru menikah kan 19 April kemarin. Iya, bener. Oh iya, tadi kata Wendy rumah ini dijual. Iya. Kita lagi cari rumah. Bagus rumahnya ya. Tar dulu. Kata siapa? Kata Wendy. Dijual? Iya. Enak aja. Mau dijual berapa? Ini juga bukan rumah saya. Enggak. Kata sama isinya, sama orang-orangnya Sama semuanya. isinya, sama orang-orangnya semua dibawa lah. Berarti bonus dong. Enak aja, enggak. Ntar kita urus. Tapi nggak apa-apa deh karena Wendy bohong. Nggak bohong. Dia tuh sebenarnya pengemis sekitar sini. Kadang-kadang suka saya kasih makan datang ke sini, tapi emang melunjak. Tapi karena kebetulan saya baru baca berita soal kalian, boleh duduk dulu ngobrol-ngobrol. Boleh. Silakan. Silakan pilih kursi yang mana kalian suka. Silakan boleh duduk. Oke. Ya ampun, pasangan suami istri baru. Aduh. Apa sih rasanya? Wah. Apa rasanya? Alhamdulillah. Lagi hot-hotnya ya? Asik. Ya udah pemirsa, nanti kita bakal ngobrol lagi sama mereka, tapi supaya lebih jelas lagi soal hubungan mereka berdua, kita saksikan tayangan berikut ini. Oke. Nanti ternyata. Oke, saya akan ngobrol dulu kalau begitu. Tadi ceritanya kaget. 19 April menikah, padahal aku dengarkan kayaknya heboh-hebohnya berita Risti Tagor berpisah itu juga. September. Nah, iya kan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Pacarannya kok nggak salah? Kita nggak pacaran. Langsung ya? Nggak pakai pacaran. Kita nggak pakai pacaran. Jadi begitu ketemu langsung oke kita nikah? Enggak sih, enggak. proses dekat, terus habis itu keluarga udah kenal gitu, karena memang dari awal aku nggak mau pacaran, terus malahan tadinya nggak mau nggak mau deket dulu sama cowok gitu kan, dan Stuart mendekatkan aku melalui Arsen sama keluarga gitu. Dari awal juga Risti bilang katanya aku nggak mau cari pacar nih, maunya cari suami gitu. Sebenarnya aku udah tahu sih soal perjalanan mereka, karena kan sering banget diwawancara, sering banget bercerita. Pokoknya intinya tadinya Risti itu gak mau sama sekali sama Stuart. Bisa dibilang padahal Stuart waktu itu udah bela-belain datang ke rumah sakit pun masih dicuekin. Karena aku gak suka bule. Karena kamu gak suka bule? Iya. Kenapa? Tapi nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Jadi gini, waktu itu adalah di satu acara, aku ngeliat mereka kayak bermain. Mereka harus menjawab pertanyaan dengan cepat. Tapi waktu itu mereka baru aja menikah. Nah sekarang kan udah lumayan nih sebulan. Aku pengen tahu apakah jawaban kalian masih sama atau sudah mulai berbeda. Karena kan seiring berjalannya pernikahan berarti semakin mengenal satu sama lain ya. Silahkan kita bermain di Jika Aku Harus Memilih. Stuart Collin. Dijawab dengan cepat, nggak boleh pakai pikir. Usaha yang paling berat dilakukan buat deketin Risti adalah Mendapati hatinya? mendapatkan hatinya. Ngedapetin hati anaknya lebih gampang malah ya. Iya. Saya tidak mempermasalahkan status Risti karena saya Cinta karena Allah. cinta karena Allah luar biasa.
Di mata saya Risti adalah seorang ibu yang... Ibu yang... 3, 2, 1, Tet. lu kata cerdas cermat pakai tet. Bapak kok kayaknya berat banget sih, Pak? Ibu yang... Ngarang kayak apa, kayak soleha, kayak apa, kayak... Ibu yang soleha. Itu kan jawaban gue. Iya. Jawaban sendiri dong. Ibu yang tangguh. Kenapa kamu bilang Ya tangguh? kan kemarin dia sendiri kan sempat agak lama dan ngurusin akses sendiri. Dan menurut kamu itu luar biasa ya? Luar biasa gitu. Oke. Saya lebih suka melihat istri saya ketika dia sedang... Tidur. Kenapa? Karena kalau lagi tidur adem aja muka gitu tidur. Oh, Gitu. Kalau gini mukanya memarah ya. Aku pikir karena kalau dia lagi tidur dia nggak bawel. Karena kamu sebel dia bawel soalnya. Masih bawel sampai sekarang? Masih lumayan. Masih lumayan. Lebih pilih mana? Mendingan saya cukur jenggot atau perut buncit? Cukur jenggot. Emang kamu sengaja nungguin jenggot? Enggak, sebenarnya apa ya? Semalam cukur. Udah nunggu lagi. Bapak subur banget ya, Pak ya? Tumbuh lagi gitu. Oke, baiklah. Gadis atau janda? Jangan salah pilih loh kamu. Iya, makanya. Janda deh. Iyalah. Awas memilih gadis. Iya, bahaya. Oke. Pakai deh lagi. Ajar ya. Enggak. Main ke taman sama Risti atau modifikasi mobil bareng Arsen? Modifikasi mobil bareng Arsen. Pasti. Kalau Anda tahu gimana cerita kedekatan Arsen dengan Stuart Collin, ini mungkin buat ibu-ibu yang punya anak akan amaze ya. Nanti kita akan korek-korek yang di bagian situ. Dapat restu Arsen atau dapat perhatian Risti? Dapat restu Arsen. Dapat restu Arsen. Oke, baik. Terima kasih, boleh minta tepuk tangannya. Alhamdulillah. Kan pertanyaannya baik-baik aja kan? Suka deg-degan kalau kayak gitu. Enggak, di sini mah caranya baik. Risti, Iya. seandainya saya bisa merubah stigma masyarakat tentang single mom, saya akan Membuktikannya. membuktikan. Seandainya bukan Stuart Collin yang menjadi suami saya saat ini, saya akan Siapa? Belum menikah. Oh, belum menikah. Saya mantap memilih Stuart karena dia telah Mendapatkan hati Arsen. Saya baru tahu kebiasaan suami saya setelah menikah adalah Cerewet. cerewet. Satu bawel, satu cerewet, Mas ya. Mana yang lebih berat? Menjadi single parents atau menikah buru-buru? Menjadi single parents. Ibu rumah tangga atau shooting stripping? Ibu rumah tangga. Susah buka hati atau susah move on dari mantan? Susah buka hati. Istri yang baik atau istri yang jujur? Istri yang jujur. Istri yang jujur, walaupun kamu tahu kejujuran itu akan menyakitkan. iya. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk keduanya, pemirsa. Ini ada satu hal yang tadi sempat pas di ruang make up aku ngobrol-ngobrol sama Risti karena kebetulan kita punya anak sepantaran, jadi aku kurang lebih tahu lah ya perilaku anak umur 4 tahun seperti apa. Dan satu hal yang aku amazed, tahu nggak sih ibu-ibu pemirsa di rumah, kalau dari awal menikah ternyata Arsen itu maunya tidur malah dipeluk sama Stuart. Dia tidak mau tidur, biasa kan nempel sama ibunya. Ini malah mau dipeluk sama Stuart, dan kalau Ristinya nempel-nempel sama Stuart, Arsennya cemburu. Kita akan cari tahu jampi-jampi apakah yang digunakan oleh Stuart. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasan bahas ini. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya yang bernama Aristia Ramadhani Tagor dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan cincin berlian dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aristia Ramadhani Tagor binti Johan Tagor Harahap dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Masih fresh loh pemirsa, 19 April kemarin baru ijab kabul, sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Dan tadi saya banyak ngobrol, maksudnya saya ini hubungannya sangat menarik dan bisa dibilang apakah memang sudah jalan dari Tuhan mungkin mempertemukan. Karena ternyata mereka ini sebelum Stuart mendekati Risti, ini bisa dibilang bukan temen ya, cuma sekedar saling tahu. Nah pertanyaan aku, kenapa bisa tahu ujuk-ujuk Stuart? Kamu dapat apa? Petunjuk dari mana? Kok dari sekian banyak perempuan, tahu-tahu kenapa kamu mau ngedeketinnya Risti?
Ya pertama kali tuh berawal dari apa ya, kayak dulu banget, masih zamannya chat-chat BBM kan aku pernah jualan handphone nih. Oh kamu, tuh kan bule aja jualan handphone, gak jinsi doang. Enggak. Oh, kamu pernah jualan handphone? Enggak pernah jualan handphone. Bantu broadcast. Iya, cuma bantu broadcast. Misalnya Kak Cici jualan handphone nih. Terus Kak Cici broadcast kan. Terus kayak, apaan sih orang iseng broadcast saya lagi nih ke orang lain gitu. Aku broadcast gitu. lagi. Terus Cici tiba-tiba nanya, lu jualan handphone? Oh bukan, temen gue. Nih gue kasih pinnya, aku buang badan lagi. Jadi tahun 2000 berapa ya, udah lama banget deh. Kita masih belum ada, karena masih muda-muda syuting sinetron. Kita masih muda-muda, emang sekarang umur berapa sih? Masih muda juga sih sekarang. Jadi di bawah satu PH, kita sama-sama di PH itu, tapi tidak pernah satu judul bareng. Gak pernah dikasih judul bareng, teman pergaulan juga gak pernah ketemu sama sekali. Cuman sekali itu broadcast handphone, dan aku bilang, gue mau dong handphonenya. Terus sama dia juga nggak ngobrol. Oke nih nomornya ya, langsung ke orangnya, udah nggak ada urusan lagi sama sekali, nggak ada. Sampai lama banget. Sampai tahun kemarin Desember. Sampai Desember kemarin, aku ngekos di salah satu kosan. Nah udah gitu, biasa anak kosan kan suka habis bangun tidur ke bawah, duduk nonton TV, ngobrol. Adalah tiba-tiba temen aku gitu. Nah ngobrol-ngobrol kayak, temen gue sakit nih, temenin gue yuk. Gue nggak ada kendaraan nih, gue pengen jenguk gitu. Ya udah akhirnya aku anterin dia jenguk, taunya ketemu Risti di sana gitu. Jadi akhir Desember tuh aku sakit tipes, benar-benar sebelum aku mau umroh Januari. Nah di situ tuh Stuart datang pertama kali, tetap aja aku cuekin gitu kan. Nah aku tahu tuh ceritanya. Jadi awalnya ketika Stuart datang ke rumah sakit itu bukan karena mau jenguk Risti secara pribadi, tapi karena nemenin temen nganterin. Tapi di situ kamu mulai naksir. Di situ pas aku lihat kayak ini kok lucu gitu cewek gitu. Oh jadi jatuh cinta di rumah sakit itu. Oke. Makanya dan itu rumah sakit setiap malam kita lewatin kayak ini rumah sakit kenangan sakit kenangan nih gitu. Jadi setiap yang ini kalau nggak di sini nih nggak ketemu nih. Kalau nggak di rumah sakit ini nggak bakal ketemu. Jadi cintaku bersemi di rumah sakit, bisa dibilang seperti itu ya. Kita ada yang bikin judul loh. Oh iya benar. Siapa tahu nih buat para produser FTV yang bikin cintaku bersemi di rumah sakit. Cuman kan maksudnya sekarang gini, ini kan kita pengen ngebahas soal sekarang aku sudah tidak single parents lagi loh. Aku dulu pernah ngobrol sama perempuan yang sudah pernah menikah, punya anak apalagi. Ketika mau menikah lagi itu standarnya tinggi. Jadi karena kita sudah pernah punya pengalaman sebelumnya, akhirnya kriteria untuk laki-laki yang akan dipilih itu pasti akan semakin meninggi. Jadi itu terjadi. Jadi misalnya cowok cuman baru chat aja, tapi dia tidak memenuhi kriteria, checklistnya, udah nggak sama sekali aku tanggepin. Pada saat itu mungkin Stuart juga salah satu yang buat aku kayak aku nggak mau gitu. Pertama aku cari imam karena dalam agama Islam kan aku mencari kalau dia mau seperti aku mau, tidak pakai pacaran, berarti dia mesti ngerti agama dong. Gimana mungkin dia mau melakukan itu kalau dia nggak ngerti agama Islam yang benar gitu. Dan kagetnya ternyata pada saat dia jenguk ke rumah sakit, dia tahu aku mau umroh dan dia sudah pernah umroh sebelumnya. Jadi selain dia mendekatkan diri melalui Arsen, dia juga lewat agama. Jadi chatting sama aku tuh bahasnya soal agama-agama dulu gitu. Jadi kalau dia mungkin buka topiknya topik-topik gaul, nggak bakal aku tanggepin kali ya. Dia bawa botol minum yang dia bilangin nanti nih kalau umroh, gue udah umroh tahun kemarin nanti bawa ya buat minum air zam-zam di sana. Dia bawain juga buku. Dia tahu aku suka baca kalau lagi iseng gitu kan. Ini panduan untuk umroh, nanti baca ya pas di sana. Tapi di situ aku masih kayak, oh ya udah nih orang cuman baik aja. Karena kita bukan cuma perlu itu kan Kak, pasti juga sebagai seorang ibu kita tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana anakku bisa merasa nyaman. Karena nanti kalau dia jadi suamiku, dia kan gak cuma buat aku, tapi juga buat Arsen. Betul, gitu. itu ada prioritas paling penting seorang ibu. Nah sekarang jadi gini, kamu itu tahu pada saat chatting ngomongin agama, itu sebenarnya taktik, kamu jujur deh, karena kamu tahu oh nih oke, dia orangnya kental banget nih agamanya, oke aku akan masuk lewat agama, atau itu terjadi begitu aja? Karena udah sekian cara gak berhasil. Terus udah sekian cara gak berhasil. Oh karena udah trial and error. Iya udah sekian cara berhasil. Cara terus yang pernah aku kamu coba apa aja? Sampai apa? Cara yang pernah kamu coba emang? Soal rumah. Jadi chattingnya pertama soal mau beli tanah gitu. Kayak Titi, lo tau gak sih tanah ini berapaan harganya? Karena aku baru jual rumah, gitu. Terus aku pindah rumah baru, dia tanya di daerah rumah aku itu yang lama berapa sih? Gitu, Padahal gini mahal nggak? Padahal juga nggak niat mau beli rumah. Nggak mau niat beli, iya. tapi ternyata tuh caranya mentah. Iya, udah gitu nggak, itu masih dibalas. Besoknya sapa lagi, halo Ti, lagi apa nih? Aku barusan lewat rumah kamu. Gara-gara ada aku itu langsung 3 hari lagi nggak dibalas lagi. Gara-gara kata aku kamu nggak mau. Jadi bener-bener gini, aku bener-bener mikir gini, kalau misalnya dulu kita pasti kalau dideketin cowok mau kasih baik-baiknya, mau kasih bagus-bagusnya.
Tapi kali Jaim-jaim ini gitu. tidak lagi. Jadi benar-benar sama dia tuh dia harus tahu gimana juteknya aku, gimana aku tidak mau, bagaimana kalau aku bilang enggak ya enggak, nggak ada yang bisa Dikasih aja bujuk. jeleknya. Terus ngomong nggak mau aku kamu, harus gue lo. Begitu aku kamu stop gitu, pasti kayak gitu. Jadi dia tuh tetap berusaha menerima semua mentahan yang aku berikan sama dia gitu. Hebat, kamu kok maksudnya gini, aku tuh itu cowok kan biasa kalau udah dimentahin sekali, 2 kali, 3 kali, udah. Feel kan, Gue dia males udah sama nih males. perempuan jual mahal. Tapi kenapa kamu tetap keep on going? Apakah ada bisikan-bisikan goib? Apa yang membuat Yang kamu? mimpi. Karena itu emang sih. apa? Karena emang waktu aku deketin Risti, aku cuman tidur terus berdoa kayak ini gimana caranya gue mau deketin Risti dan nggak tahu lagi caranya gimana. Hopeless banget deh. Karena aku emang Udah sempet hopeless. niatnya mau nikah banget sama Oke, Risti gitu oke. kan. Emang niatnya pengen nikah banget gitu. Sudah nggak tahu lagi mau gimana. Aku tidur, pas tidur ya mimpi kalau misalkan aku ada kayak mimpi kalau mau deketin Risti diperbaiki dulu agamanya gitu. Agama aku diperbaiki dulu gitu. Kualitas agama kamu diperbaiki Ya dulu. udah ya. Semenjak itu udah aku buka topik yang nggak pernah buka topik yang jual beli rumah lah apapun Apalah, segala pokoknya macem. yang berhubungan Jadi pas dengan- aku tahu Risti mau umroh, aku cuman mau jenguk dia. Aku pergi ke bookstore, aku cuma beliin barang-barang, nih buat kamu pegangan buat umroh nanti. Oke, gitu. baik. Tapi ternyata itu bukan hanya satu-satunya cara yang digunakan oleh seorang Stuart Collin, tapi dia juga bisa langsung deket sama anaknya, pemirsa. Pengen tahu gimana kedekatan Stuart dengan Arsen? Kita lihat videonya berikut ini. Kamu nggak menemukan tantangan sedikit pun untuk ngedeketin Arsen. Malah katanya Arsen toto nempel sama kamu. Iya, karena apa ya? Aku sama dia tuh udah kayak adik kakak, udah kayak temen deket banget gitu. Jadi kayak kayak tadi kan kita lagi macet tuh sebenarnya kan, lagi macet jalan terus kayak, duh bang bosen nih bang kita ngapain ya nyanyiin lagu gede-gede terus kita joget-joget Jadi aja tuh nggak ada aku berdua di situ. gitu. Iya, aku ngeliat Dia berdua aja, cuma karena mereka memang sering pergi berdua. Arsen minta diantar sekolah juga, maunya sama Dedi gitu, anterin aku sekolah, maunya mama nggak usah anter ya, Dedi aja gitu. Malah pemirsa kok nggak salah pada saat kamu masih di rumah sakit, Stuart sempat minta izin mau nemuin Arsen. Itu pas aku pulang dari rumah pas sakit. pulang dari rumah sakit. Jadi baru banget masih Masih istirahat pemulihan lah lah ya. ya. Stuart bilang, "Ti makan yuk keluar gitu ke mall." Oh enggak deh, gue masih gak enak badan gitu. Enggak, ya udah kalau aku udah bilang kalau enggak gitu. Arsen mana? Arsen di PIM sama mama, sama nyokap gue, sama om gue gitu. Gue samperin samperin aja. Aku pikir itu cuman ngomongannya cowok doang, Iya, nggak bakal iya. sampai gitu. Ternyata Dia benar-benar kesana, terus hilang nggak ada kabar. Tiba-tiba aku cuman dapat kiriman gambar dari dia bahwa mereka main prosotan bareng, Arsen mau main bareng sampai hal yang tidak biasa Arsen lakukan adalah minta difoto narsis. Sama aku tuh dia nggak, ayo dong bang, susah banget suruh fotoin dia. Tiba-tiba pas sama Stuart, om fotoin aku dong om, sama Baymax. Jadi ada action figure dia minta difotoin, terus foto berduaan, happy banget di situ. Oke, apakah itu titik balik seorang Risti Tagor yang akhirnya jatuh cinta sama Stuart? Saat itu sih belum. Belum sama sekali. Tapi mulai Belum sama sekali. Setelah belum? itu, Karena baru pertama kali karena jalan itu sama baru Arsen. pertama kali jalan sama Arsen dan mamaku sampai panik karena Arsen minta pulang dianterin sama dia. Sebagai seorang ibu pasti kita nggak percaya dong. Orang baru kenal juga. Sampai gitu. difoto. Difoto, Cet, difoto, dikirim. terus Ini teman kamu mau iniin kalau ada apa-apa kita laporin polisi. Ya, karena takut. Dan ternyata Arsen nempel banget. Dan besoknya cariin dia. Langsung aku mau telepon mama dong. Kok bisa-bisanya mau ngomong gitu. Sementara Arsen tuh susah banget disuruh ngomong. Males Apa gitu. sih kamu pakai? Aduh, nanti kita bakal bahas lagi nih pemirsa nih ya. Ini aku penasaran banget soalnya. Kok bisa sih langsung anak kecil tuh nempel banget? Kamu ada yang ngajarin? Apakah Oh, ada? bahasa. Oh, enggak. Nanti aja katanya. Nanti. Iya. nanti aja. Tapi aku penasaran nih. Pemirsa juga lihat ya bagaimana kedekatan Stuart sama Arsen. Dan satu hal, anak kecil itu nggak bisa dibohongin loh. Mana yang pura-pura, mana yang tulus, mereka bisa mendeteksi dengan hati mereka yang paling tulus. Nah, nanti saya juga akan mengundang bintang tamu saya. Ini bisa dibilang seorang perempuan yang juga sudah pernah menikah, kemudian gagal, kemudian menikah lagi. Tapi akhirnya buktinya sekarang pernikahannya bisa bertahan selama hampir 8 tahun. Siapakah mereka? Kita lihat tayangan berikut ini. Oh, di invite! Ya ampun, aku hari ini error! Aku banyak groginya hari ini, apa kabar? Apa kabar?
Silakan masuk. Silakan masuk. Udah masuk, silakan duduk. Aku hari ini banyak groginya nih pemirsa. Habis melihat laki-laki yang sangat luar biasa. Karena menurut aku, nggak gini, aku kan juga sudah menikah, sudah berumah tangga. Pernahlah berhubungan dengan beberapa laki-laki sebelum menikah. Menurut aku laki-laki itu biasanya kalau nggak beneran suka, itu dimentahin beberapa kali, itu pasti langsung keok. Dulu mengalami apa yang dialamin nggak sih? Dimentahin, dicuekin pada saat awal ngedeketin? Atau langsung tangan terbuka, come to me? Proses ya? Ya ada proses, pasti ada. Ada proses? Ada. Alot nggak prosesnya? Lumayan. Lumayan alot? Banget. Seberapa alot? Oh bisa 5 episode loh. Bisa 5 episode? Lumayan nih kalau 5 episode ya. Diundang lagi berarti? Nggak, dipersingkat aja. Alotnya tuh gini deh. Dari skala 1, gampang banget. Sampai skala 10 tuh super alot. Ada di skala berapa ketika ngedeketin? 9-10 lah. Antara 9-10. Yeah. Oke, ternyata sealot itu. Ya, nanti kita akan cari tahu seberapa alot perjuangannya sampai toh akhirnya sekarang bisa menikah dan bertahan hampir 8 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Annisa Trihapsari dan Sultan Djorghi merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 8 tahun. Awal hubungan mereka terjadi ketika sama-sama membintangi Love in Bombay. Walaupun sudah 2 kali menikah, namun Annisa benar-benar merasa nyaman dengan Sultan Djorghi. Terbukti hubungan mereka jauh dari terpaan gosip. Coba kita flashback ke hampir 8 tahun yang lalu. Kalau ini nggak pakai pacaran ya, pokoknya dari masa kenalan sampai akhirnya menikah 3 bulan. Kalau waktu itu berapa bulan? Atau cukup lama? Tahun nih kita ya. Apaan? 1 tahun. Sampai akhirnya Pacaran? menikah. Pacaran. Lebih 5 tahunan ya? Hah? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Pacaran? Jadi aku setelah yang dulu, Aha. aku nggak langsung menikah. Ada proses. Ada proses, oke. Yang alot tadi 7 Nah, tahun. itu dia makanya. Dan menurut aku sangat wajar. Ketika seorang perempuan sudah punya pengalaman, pasti standar kita akan naik. Iya. Pernah sempat hampir keok nggak sih dengan si skala 9-10 itu untuk nembus tuh susah banget? Enggak. Maju terus dia pantang mundur. Enggak pernah kayak. Enggak. Nggak pernah kepikir kayak, ya elah nih perempuan susah banget sih, gue cari juga nih perempuan yang lain. Oh ya, laki-laki wajar punya pemikiran kayak gitu, tapi enggak terlaksana. Kenapa akhirnya tetap mau bertahan 7 tahun sampai akhirnya ya udah deh? Karena saya harus belajar mencintai kekurangannya. Nah, itu aku pernah denger tuh. Jadi waktu itu mereka pernah diwawancara di salah satu infotainment, aku denger. Apa sih yang bisa membuat 8 tahun menikah? Karena saya belajar mencintai kekurangannya. Iya, kalau kita mencintai baiknya, tiba-tiba ada something wrong, kita jadi kecewa kan? Kalau kita belajar mencintai kekurangan, ya kalau dia lebih baik makin cinta, bener nggak? Oh benar, karena di luar ekspektasi jadinya ya. Filosofi itu didapat setelah menjalani pernikahan 8 tahun, atau memang karena dari awal memegang filosofi seperti itu? Dari awal. Karena dari awal. Nah, kalau kita melihat pasangan yang muda ini kan, awalnya yang perempuan kekeh, nggak mau. Terjadi juga nggak? Segitu menutup dirinya kah? Kita udah macam-macam sih ya. Iya. Dari yang mau nggak mau, udah basi gitu. Dikasih lagi nggak lagi, diangetin lagi, basi lagi nggak lagi, diangetin, akhirnya terjadilah ini. Oke, ketika waktu itu nggak mau, kenapa alasannya? Ya bukan, ya mungkin karena pengalaman, terus juga aku berpikir bahwa ya ini semua butuh proses gitu. Aku nggak bisa tiba-tiba langsung. Tapi pernikahan itu jodoh. Mau cepet, mau lama, mau bertahun-tahun, mau berpuluh-puluh tahun, kalau udah jodoh, udah kun fayakun, udah nggak ada yang bisa nolak gitu. Benar-benar. Pernah nggak sih misalkan udah 8 tahun pernikahan nih, lagi berdoa terus ngeliatin suaminya yang kayak, untungnya gue ketemunya sama dia, coba kalau gue nggak ketemu sama dia. Silakan tanya. Atau malah jangan-jangan kayak, kenapa sih sama dia?
Nggak, kita pengen tahu kan kalau ini kalau ditanya baru sebulan pasti jawabannya iya, saya merasa sangat beruntung. Ini kalau 8 tahun pasti udah beda lagi ceritanya. Beda banget. Tapi ya harus dinikmati sih, karena kita kalau mencari kesempurnaan nggak ada yang sempurna. Mau sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun kita nggak akan pernah sempurna. Karena mama papaku selalu aja ada bukan ribut, artinya ada tidak kecocokannya. Jadi kalau misalnya kita cari kecocokan itu bukan saat berumah tangga gitu. Karena berumah tangga itu tim kalau menurut aku. Tim gitu, saling yang namanya pengen diperhatiin, ya dia juga pengen diperhatiin gitu. Jadi nggak selalu kita terus yang minta diperhatiin atau suami terus yang minta diperhatiin, harus saling. Kita tim. Oke. Nah sekarang ketika misalkan gini, untuk menikah untuk kedua atau ketiga kalinya waktu itu ya menikah, pasti kan ada kayak omongan nggak? Oke, aku tuh udah pernah menikah, jadi aku tuh nggak mau gini. Aku udah tau lah cowok tuh gimana. Ada nggak omongan seperti itu? Kamu loh. Perlu nggak? Menurut nggak ada ya? Nggak ada. Kita ngalir begitu aja, dan dia sudah dewasa pada saat umurnya belum dewasa. Jadi udah nggak perlu diatur lagi. Jadi klik aja gitu ya. Nggak, kita juga jadian tuh nggak kayak kita jadian ya tanggal sekian, jam sekian. Kalau ditanyain tanggal jadian kita nggak tahu kapan. Kenapa? Iya, karena mengalir begitu. Ngalir aja. Tapi tanggal pernikahan tahu dong. Tahu, kirain nggak tahu juga. Siapa tahu? Kalau begitu kita akan tes. Sebenarnya seberapa kompak sih pasangan ini pemirsa? Kita punya permainan yang namanya flip flop. Konon katanya kalau jawabannya matching, itu bisa membuat satu wish yang akan terkabul. Katanya, ya. Kita coba saja. Belum terjadi, kita nggak pernah kompak. Sekarang langsung mengakui tidak pernah kompak. Sekarang kita lihat pasangan yang baru menikah dulu. Ini ada peraturan kalau di basa-basi. Sebelum menjawab, tangan harus menunjuk ke jidat. Ketika menjawab, jadi misalnya contoh tes. Apa warna kesukaan Risti? Pink. Kesini apa kesini? Ya terserah lu mau nunjuk sini boleh. Nunjuk pokoknya. Seperti itu ya. Oke, mari pertanyaan pertama. Ini gini dulu kan? Ya, begini. Kebiasaan Stuart setiap bangun tidur adalah? Mandi. Risti kok nggak jawab? Iya, lagi mikir. Lucu ya dia, benar dia mikir ya. Mikir apa ya? Kamu nggak tahu kebiasaan dia setiap bangun tidur ya? Kalau menurut dia mandi, kalau menurut kamu? Iya, mandi benerin. Emang mandi. Harus dijawab dengan kompak. Iya. Oke. Sebutkan warna hijab kesukaan Risti. Pink. Oke, bagus. Sebutkan satu nama kota tempat kalian ingin bulan madu. Jepang. Telat terus nih ngomongnya. Ini telat. Kompak dong. Sebutkan tanggal Stuart menyatakan siap menikahi Risti. Nggak inget. Kalau nggak inget gimana? inget. Atau sebutkan bulan Stuart siap menikahi Risti. Januari. Papa jawab dong, Bapak juga nggak inget kan? Bapak. Habis itu kayak ngerasa ngejawabnya gitu ya. Gini aja. Oke, terakhir. Sebutkan makanan kesukaan Stuart Colin. Gado-gado. Kamu Gado. Baru 1 bulan menikah, yang kompak hanya 1 jawaban. Oke, terima kasih. Udah, habis. Belum deh. Ini baru berapa? Baru 1 bulan. Nah, udah berantakan yang 8 tahun. Makanya kita tes. Kita kan nggak pernah tahu. Iya, Kita nggak pernah tahu. Silakan tangan di jidat. Sebutkan nomor celana Sultan Jorgi. 34. Bagus. Sama saya juga 34. Sebutkan nomor rumah maksudnya. Sebutkan tanggal ulang tahun pernikahan kalian. 16 Mei. 16 atau 65. Ya 16 Mei. Oh iya benar. Tuh kan udah lumayan loh. Sebutkan aktor favorit Anissa. Syarukan. Mayan. Sebutkan hal yang paling gak disukai Sultan. Ke aku. Ntar dulu, ke aku. Masa gimana nih? Ya ini bener nih. Pokoknya sebutkan hal yang menurut kalian paling gak disukai oleh Sultan. Mengenai aku? Ya. Main telepon. Bener. Sebutkan tempat pertama kali kalian ngedate. Lupa banget. Oke, berikan tepuk tangan yang mulia. Tuh kan ternyata 8 tahun. Lu kayak main kuis tos-tosan gimana sih? Katanya wish kamu. Serah deh, penting istri gue gitu kan. 8 tahun sebenarnya lebih akrab dong. Tuh, lebih justru tahu. 8 tahun lebih mengenal satu sama lain.
Bener semua yang ngomong-ngomong ya? Bener semua, bener Ya semua. kan telat kan? Semua. Wish tadi. Anda mendapatkan usia pernikahan yang akan panjang sekali. Amin. Sekarang kalau misalkan aku nanya seperti ini, suka tidak suka entah kenapa, karena ini pernah dibahas juga di basa-basi, entah kenapa single dad itu masyarakat lebih santai dibanding single mom. Bahkan Risti pun sempat mengalami ketika mengupload pertunangannya di Instagram, itu komentarnya dari yang mendukung sampai yang kayaknya mencaci maki, seolah-olah kita membutuhkan restu dari masyarakat. Nah, untuk akhirnya kemudian bisa melewati itu, terutama untuk Stuart, kamu kan waktu itu belum punya pengalaman, sempet nggak ada keluarga terpengaruh? Sebelum aku ngomong sama Risti dan keluarganya, aku ngomong sama keluarga aku dulu kan. Kayak aku nih serius pengen nikah ini segala macam, dan alhamdulillah mereka nggak ada masalah sama sekali. Sama sekali nggak ada suara-suara sumbang. Sama sekali nggak ada gitu. Karena mereka juga ngerti agama kan, ya kayak emang kenapa ada masalah dengan apa, dengan janda dan segala macam. Toh Allah nggak membedakan manusia mana-mana, ngerti nggak? Jadi gitu. Jadi beruntungnya malah Umi, mamanya Sul selalu bilang jangan, jadi bikin pesta. Jadi tadi kita mau bikin sederhana. Jadi kita mau bikin kecil-kecilan. Umi bilang bikin pesta sebagus jangan mungkin. Karena status Risti seperti itu, jadi jangan dibikin kecil, nggak boleh ngapain. Jadi jangan bedain dia gitu. dengan perempuan yang single gitu. Karena biasa justru orang yaudah deh, kalau udah pernah menikah yaudah deh yang kedua biasa aja. Oke. Nah sekarang kalau aku nanya, apa untungnya? Ini mungkin buat pemirsa di rumah nih misalnya, apa sih untungnya kalau menikah dengan wanita yang sudah punya pengalaman? Untungnya banyak. Enak apa-apa? 3 hal aja yang dirasain untungnya. Pasti saya bisa jadi suami, bisa jadi anak. Oh, bisa jadi suami, bisa jadi anak. Bener dong. Karena sudah punya anak. Sudah punya anak. Oke. Sudah biasa menyiapkan sesuatu untuk anak, berarti kan nyender lah suami yang ikut. Ya enggak. Udah tahu kewajibannya soalnya. Jadi perdebatan agak tipis sih. Perdebatan soal kewajiban istri apapun, agak tipis. Jadi bisa meredam. Oke. Nah sekarang kalau misalnya untuk yang cewek, dengan pernah punya pengalaman menikah, kemudian mendapatkan seorang perjaka yang tidak tahu apa-apa soal pernikahan, merasa perlu menatar dari awal nggak sih? Dia tahu apa-apa kok. Oh, dia tahu apa-apa. Oh, ternyata saya salah. Saya pilih dia. Oh, enggak ya? Jadi ternyata walaupun statusnya perjaka tapi jam terbangnya tinggi. Tinggi banget. Oh, tinggi banget. Tinggi banget. Iya. Itu jam terbang tinggi didapat dari mana Pak pengalamannya, kalau saya boleh tahu Pak? Kalau mati lah. Ya udah pemirsa, nanti kita akan cari tahu ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini mungkin buat sekarang pemirsa basa-basi yang lagi nonton, seorang laki-laki, kemudian Anda mungkin sedang jatuh cinta sama wanita yang sudah memiliki anak, statusnya adalah single mom. Apa sih tipsnya, gimana sih triknya untuk mendekati? Kita akan cari tahu sekarang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahasa anak bangsa. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Pemirsa, sebelum kita mendapatkan tips dan trik ya dari para cowok-cowok, gimana sih sebenarnya cara ngedeketin wanita yang memang sudah pernah berumah tangga. Ini kan karena pasti standar mereka lebih tinggi. Nah gimana tuh untuk menembus standarnya? Nanti kita akan mencari tahu jawabannya. Tapi sekarang aku pengen nanya deh ke Mbak Nisa. Menurut kamu, perjuangan terbesar yang pernah diberikan oleh Sultan Jorgi sampai akhirnya bikin kamu yang kayak aduh nih cowok ya ampun melt gitu? Mel coklat kali. Soalnya kan perempuan gitu, kalau ngeliat cowoknya gimana atau suaminya berkorban apa, kita Iya mungkin gini kali ya, yang tadi dia bilang gitu, dia mencintai kekurangan aku gitu. Bukan berarti kekurangan aku sebagai single parents dulunya, punya keturunan, punya anak sekian gitu, bukan itu. Tapi kekurangan aku tuh banyak gitu loh. Bukan karena aku sudah pernah menikah, bukan itu. Tapi kekurangan yang kecil-kecil itu yang kalau dia tidak mengerti, itu akan menjadi clash terus dalam rumah tangga kita gitu. Dan dia bisa ngerti. Dan yang paling penting adalah paling penting. Bukan aku cewek matre, bukan ya. Tapi dari semenjak kita berhubungan pacaran gitu, dekat, dia selalu kasih dompet dia ke aku. Dari pacaran? Dari pacaran. Jadi
Tapi ada isinya nggak? Kalau dikasih dompet nggak ada isinya sama aja. Gue cek dulu nih. Maksudnya gini, bukan berarti aku matre, bukan, tapi dia memberikan nih loh. Ini pokoknya apapun yang pengeluaran lo yang ngatur. Kepercayaan. Kepercayaan itu kadang-kadang laki-laki itu, tidak semua laki-laki sih, maksudnya kadang-kadang laki-laki udah deh gue aja yang ngatur. Iya, ya kan, rata-rata gue gitu. jatah nih ya. Gue jatah. Tapi dari kita dekat, dari kita pacaran, dia selalu lo yang ngatur, kamu yang ngatur, saya butuh apa, pokoknya yang penting rokok gue jangan dihilang. Itu aja. Kalau masalah makan apa aja deh, aku gampang. Sampai gitu. sekarang Gitu. Jadi apa ya? Jadi kita jadi ngerti gitu, nggak menghambur-hamburkan sesuatu yang dipercayain untuk kita gitu kan. Oke. Kalau kamu belum ya, dompetnya belum dipegang ya? Udah belum? Abis ini berantem nih gara-gara jawaban lo berantem nih. Karena memang ya sama aja sih, Stuart juga. Kita berusaha buat ngasih kepercayaan itu karena urusan uang itu kan sensitif kan, pasti. Jadi dengan itu dibahas di depan, jadi terus enak ke belakang. Jadinya semuanya ke belakangnya enak gitu, dan itu hal-hal yang bisa dikomunikasiin sama Stuart. Jadi untungnya dia bisa komunikasiin apapun, pahit ataupun manis tuh kita bisa terima sama-sama gitu. Betul. Mencintai kekurangannya. Kalau tadi kamu mungkin kamu tidak. lagi kalau masalah duit, jangan ditanya untuk apa. Oh, jangan ditanya untuk apa? Oh, itu bisa bikin geger. Iya, itu sensitif. Misalkan nih, mohon maaf, di dompetnya Stuart ada 500.000 gitu. Terus dipakai sama istrinya. Stuart nggak usah nanya. Tadi dipakai apa? Nggak usah nanya, biarin aja. Oh, karena udah pernah punya pengalaman ditanya jadinya geger ya? Jadi, kenapa lo nggak percaya sama gue? Itu problem kan? Iya. Loh, tapi kalau misalkan jadi panjang misalnya apa? Kalau beli nih, ngapain sih itu kan masih ada macam ini. Ya udah sih terserah macam ini. Oke, jadi ketika Anda memang sudah memutuskan biarkan istri yang mengatur, percaya tanpa mempertanyakan. Titik. Ya, pokoknya aman lah kalau mau ngasih siapa, mau apa itu kita nggak perlu tahu. Paling kalau nggak terima makan dalam aja ya. Mendingan nggak usah tahu. Mendingan nggak usah tahu. Nggak makan dalam kok buktinya gemuk. Oh iya benar. Oke, sekarang langsung saja kita tanya ke yang pasangan muda dulu. Tips ketika jatuh cinta dengan seorang perempuan yang sudah berpengalaman, terutama sudah punya anak, sudah pernah menikah. Menurut kamu apa yang harus dilakukan? Yang pertama menjaga hatinya kan, karena pernah kecewa sebelumnya kan, jadi kita harus berhati-hati ngomongnya. Begitu anak lebih penting, karena kalau misalkan kita mendekati anaknya, mencintai anaknya, berarti kita mencintai ibunya kan, otomatis udah pasti itu, nggak mungkin enggak gitu kan. Terus ya kalau kita udah siap ya nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja nikah. Langsung aja nikah ya. Oke. Nah, Bapak lapar ya Pak kayaknya ya Pak ya. Bapak bukan tipe yang kalau lagi stres makan kan Pak? Makan. Oh memang makan terus ya? Ini favoritnya dia soalnya. Oh emang kesukaannya. Oke, sekarang tips dari lo gimana nih? Apa tuh? Tuh kan sih. Dia fokus sama coklat. Dia fokus sama coklat kayaknya. Oke, flashback ke 8 tahun yang lalu nih pas ngedeketin lah. Tips untuk laki-laki yang belum pernah punya pengalaman sama sekali, Toto ingin mendekati wanita yang sudah berpengalaman, sudah punya anak. Pertama niat. Ya. Percaya diri bahwa akan nanti ada pembicaraan enak atau tidak enak, itu pasti ada. Oke, menurut kamu fase nggak enak yang harus dialamin? Jadi biar siap-siap nih, pasti akan ada pertanyaan seperti ini misalnya. Ya, kalau keluarga sih nggak pernah nanya. Dia terserah pilihan kita siapa, bebas. Tapi kan karena kita public figure, pasti kita adalah milik umum juga. Oh iya benar. Iya kan? Pasti ada yang bilang, oh iya Sultan kamu cocok. Ada yang bilang nggak cocok. Ada yang ngegampar saya, banyak. Ada aja kayak gitu. Beneran digampar? Iya, literally? Iya betul. Oke, nanti kita akan bahas bagian situ pemirsa. Beneran digampar atau digampar secara hati atau digampar secara fisik? Dua-duanya udah. Dua-duanya. Kita akan cari tahu sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas sini. Beneran digampar? Ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta? Pemirsa, mudah-mudahan Anda mendapatkan pelajaran hari ini ya. Kalau hari ini sih aku melihat ini berarti buat Anda yang ingin mendekati wanita yang sudah pernah menikah, aku ngeliat satu kayaknya persistence ya.
Maksudnya persistence itu kalau memang sudah punya niat emang harus terus walaupun ada temboknya ya udah temboknya didorong dikit. Akhirnya bisa luluh lantak juga wanita-wanita di sini ya pemirsa. Nah, satu hal yang aku tahu nih sebelum kita pamit mundur, dengar-dengar Thomas Jorgi. Itu kakak saya. Soalnya kakak lu datang ke sini 2 kali. Jadi kan kebawanya sama kakak lu. Si Sultan Jorgi ini bukan tipe pria yang romantis. Enggak banget. Kelihatan sih. Jadi hari ini, please di hadapan ibu-ibu yang ada di sini, tatap istri Anda, nyatakan perasaan please. Say thank you apa, I love you atau apa, makasih ya karena sudah apa, kemudian cium jidat saya. Aduh. Jidat istrinya. Ya kalau mau jidat gue boleh juga sih. Ayo, tapi dia pernah gak sih ngomong I love you? Pernah dong pasti ya. Ya kita selalu sih kebiasaan dari dulu deket, kalau tutup telepon tuh pasti dulu panggilnya cinta kan. Sekarang manggil dulu cinta. Sekarang Bun. Bro. Bunda. Dulu kalau abis mau udahan telepon gitu pasti gitu, Cin, I love you, mah gitu. Ayo dong, cepet. Hihi, dia bukan cowok yang romantis nih soalnya pemirsa. Pasti anaknya seneng nih kalau nonton. Tuh, anaknya senang karena malah. Akuin selalu bilang, ayah romantis dong sama bunda, makan berdua kek, katanya candlelight dinner kek. Itu 6 tahun loh anaknya. Ngomong gitu. Kenapa sih, ayo dong please hari ini keluar dari Sultan Jorgi yang biasa jadi cowok yang romantis banget. Wih, gila. Berat. Kira-kira mau ngomong apa nih? I love you, Bun. Iya gitu doang. Ayo dong. Pulang. Take 2. Marah banget nih gue. Cepet. Oke. Pegang ke tangannya. Oh, Iya kayak pegang. Udah kawan tuh kereta itu udah naik. Iya, ini bener. I love you. Gitu. Ayo cepet. Lu udah habis nih, cepet. Giliran, cepet ngomong apa kek? Ayo. I love you. Apa sih I love you cium. Cepet cium. Enggak mau. Yaudah cium aku deh, cepet. Jangan. Cium tangan. Mana sih? Yaudah kalau gitu pemirsa kita ketemu lagi besok pasti di Basa Basi. Bahasa ada bahas ini. Bye.